Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparino Pindra Eskom MPD dengan nomor induk dosen nasional 3405077501. Saya dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Jambi sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar dan pengembangan media. Video ini merupakan bagian dari penyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pengembangan media yang saya ampu. Yang saya harap mahasiswa mampu memahami tentang konsep pengembangan pesan promosi kesehatan, konsep pengembangan media promosi kesehatan, langkah-langkah pengembangan media promosi kesehatan, rancangan media berdasarkan jenis media, rancangan uji coba media Promkes, dan uji coba media Promkes. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi mata kuliah kita ini mata kuliah pengembangan media Promkes media. Jadi media ini dikhususkan untuk anak-anak pengembang jenis media-media dan dikhususkan media digital pada khususnya di Promkes ini. Tujuan khusus untuk keterampilan kita dapat yaitu mampu mengembangkan media promosi kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan, perubahan perilaku dan masyarakat nanti. Jadi dan pengetahuan didapat yaitu mampu memahami tentang konsep pengembangan dan juga mampu dalam konsep pengembangan media berbentuk digital, langkah-langkah pengembangan media, rancangan pengembangan dan rancangan uji coba media di mata kuliah pengembangan ini. Jadi intinya di dalam mata kuliah ini kita nanti mahir dalam menganalisa media apa yang mau kita terapkan di masyarakat nanti. Ya, jadi kebanyakan orang di luar itu membuat media itu hanya kita sendiri. Jadi kemauan kita bahwa oh ini cocoknya untuk media ini, ya. Oh ini untuk ini. Sebenarnya dalam media khusus untuk promosi ataupun untuk pembelajaran juga itu kita analisa dulu apa sih yang akan keluar dari media di masyarakat itu. Karena media banyak. Ya, ada media itu ya, kalau sekarang itu media digital yang lebih dominan karena kita di era sistem informasi. Tapi di dulu orang menggunakan media itu menggunakan seperti media audio. Audio itu apa? Ya hanya pesan, tidak menampilkan bentuk-bentuk visual. Ada lagi berbentuk gambar, ya, koran, poster, itu termasuk media. Nah, di sini kita lebih dominan ke media digital nanti. Tapi analisa media-media ini sebenarnya tidak hanya untuk media digital aja. Untuk menganalisa apakah media itu akan lahir setelah kita menggunakan metode ini. Ini metode ini banyak digunakan sama peneliti-peneliti untuk mengembangkan media mereka. Karena kan kadang kita masuk ke satu daerah nih, apalagi nanti kita sebagai seorang peneliti, nanti kan ada skripsi tuh. Nah, skripsi juga kejadian kemarin-kemarin itu tiba-tiba pertanyaan-pertanyaan itu, media ini dari mana datangnya? Ya jawab ya ini karena enak buatnya, ya buat ini. Ternyata kan bukan itu yang kita mau. Kita berdasarkan data analisa bahwa media itu akan lahir setelah kita analisa bahwa ini yang cocoknya, itu yang harus diterapkan. Jadi untuk RPS-nya nanti, RPS-nya berarti capaian kita itu kita bisa mahir dalam menganalisa media yang akan kita lahirkan. Oke. Sini lanjut ya, untuk bahan kajian ya. Oke.
Untuk pertemuan awal nanti kita akan memahamin sekarang ya, kita memahamin kontrak kerjanya dulu, kontrak pembelajaran RPS-nya sudah kita laksanakan hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan memahami konsep pengembangan. Konsep pengembangan, langkah-langkah pengembangan. Setelah itu ruang lingkup pengembangan media berdasarkan pesan. Apa sih yang kita mau? Rancangan pengembangan media berdasarkan jenis media, apa yang akan lahir nanti media itu. Setelah kita analisa awal. Kedua, berikutnya nanti rancangan uji coba. Ya, rancangan uji, nanti kita diuji coba apa hasil dari media kita. Oke. Nah, awal yang kita rancang awal untuk rancangan pengembangan media ini, nampak ya? Ini sudah ke-9. Jadi pengembangan media itu, baik media apapun ya, sebelum lahir media. Jadi kita kan pengembangan. Jadi media itu bukan kemauan kita mengembangkan, ataupun kalau untuk misalnya di daerah terpencil, ya, daerah terpencil, apakah cocok media itu berbentuk digital yang berbasis teknologi? Tidak kan? Tidak, karena ada alasan-alasan tertentu. Pertama, mungkin dari sifatnya elektronik mereka, karena di desa kan, di desa mungkin ya kita bisa, bukan kita mengejek satu desa ya, mungkin ada desa tertinggal yang mau kita berikan edukasi, ya, edukasi sebagai untuk ya menaikkan misalnya stunting, ya, stunting gizi ataupun tentang yang lain lah, karena kita orang kesehatan. Nah, di situ kita tidak serta-merta langsung memberikan satu media. Langsung karena kita suka dengan media zaman sekarang, medianya elektronik kan, tiba-tiba kita kasih langsung dengan misalnya memberikan kuis berbasis web. Nggak cocok kan? Sedangkan di situ audiensnya, ya, orangnya ya misalnya umurnya ya ada yang sudah lansia, anak-anak, apakah mereka sudah terpapar dengan teknologi seperti web? Belum tentu. Nah, itulah perlunya analisa awal. Jadi nanti sebelum kalian turun, ya kita harus analisa dulu. Apalagi nanti penelitian ya, penelitian itu kamu tidak serta-merta langsung mengeluarkan media. Tiba-tiba mengeluarkan permainan, tiba-tiba mengeluarkan satu poster, tiba-tiba mengeluarkan misalnya aplikasi berbasis aplikasi. Nggak bisa seperti itu. Jadi konsep dasar awal itu dianalisa dulu, kita turun dulu langkah awal. Makanya pengembangan media itu ada namanya metode EDI namanya. EDI itu singkatan, ya, singkatan apa? Ya, singkatan dari analisis, ya. Analisis, setelah itu desain, setelah itu apa lagi? Development, implementasi, evaluasi, terakhir EDI, maka disingkat EDI. Ya, ini yang harus kita terapkan nanti penelitian. Nah, sering ditanya kemarin pas Bapak nguji, ya, nguji ini, kenapa sih permainan urat tangga? Pertanyaannya karena banyak anak-anak di sana. Nggak bisa seperti itu. Pertanyaan kita, jawaban harus berbasis data, ya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya seperti berdasarkan penelitian awal saya, analisa saya menggunakan metode EDI. Nah, itu apa itu EDI? Pasti nanti penguji malahan bukan kita ini, mungkin ada yang belum paham dengan media ini ya, cara analisa ini. Ya, nanti di sini. Nah, kita mau tidak mau kita harus menggunakan model EDI. Analisa awal. Jadi kita harus turun dulu ke tempat mau edukasi. Di mana sih yang mau kita berikan
bukan pembelajaran, edukasinya. Misalnya mau naikkan stunting, misalnya stunting. Di situ kita edukasi, kita analisa dulu. Apa yang analisa? Iya, kebutuhan dari media yang akan kita turunkan nanti. Itu ada angket, nanti diberikan angket. Jadi kita menggunakan metode. Jadi kita kasih angket. Angketnya apa? Misalnya kan ada angket itu, misalnya kita ada kategori media. Media kan sudah banyak tuh, ya, media elektronik, media audio yang berbasis konvensional seperti poster, permainan. Itu kita buat angket, kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda menyukai mempunyai HP gitu? Kalau misalnya itu ngarahnya ke digital. Nanti ada lagi, apakah anak sini suka permainan interaktif? Nanti di situ pencontengannya. Jadi dari sisi analisis awal inilah akan menentukan bahwa itu akan lahir media. Ya, jadi kuesioner itu, kuesionernya. Ya, kuesionernya. Jadi kuesioner nanti kita rancangan itu sesuai dengan kebutuhan di sana. Ya. Jadi tidak serta-merta kita finalkan langsung media itu. Ya, berdasarkan kebutuhan. Oke. Memahami kemampuan awal, ya. Kalau ini kebetulan untuk media sama, ya, media pembelajaran, latar belakang mereka itu dianalisa awal. Media itu latar belakangnya. Kalau kita berikan satu bentuk LMS ataupun berbasis web, latar belakang mereka itu bisa tidak? Misalnya kita mengakses internet, misalnya di daerah itu terdata dulu. Kita data. Memang di sini analisa awal ini memang dia sampai berulang sampai 3 kali, ya, tiga kali ulang, ya, 3 kali ulang. Oke, yang kedua apa? Desain. Nah, sudah dapat analisa tadi, sudah ketemu nih, wah ini anaknya di sini misalnya sudah mempunyai alat elektronik, bisa jaringannya kokoh, bisa streaming. Pokoknya intinya seperti itu, ya. Hanya merujuklah 100% media itu berbentuk media apa? Media digital. Apa media digital? Audio, video. Kenapa? Karena alasannya di situ berdasarkan analisa awal. Nah, mereka sudah mempunyai medianya, jaringan kuat. Setelah itu mereka juga sudah tidak perlu diajarkan lagi menggunakan alat-alat gadget itu, sehingga kita menggunakan media ini. Uji awal, apa yang dirancang? Ya, perancangan awal, dirancang medianya. Kan media elektronik banyak tuh, ya, apakah video, apakah film, apakah sebentuk iklan, film pendek. Kalau media itu banyak lagi. Apa bentuk iklan? Apakah berbentuk film apa sekarang itu? Banyak macam-macam, ya, short video, ya. Apakah berbentuk sosial media? Nah, itu analisa awalnya. Rancang, tinggal dibuatlah storyboardnya dulu. Ya, tetap harus ada. Kalau misalnya kita audio video, itu harus ada storyboard. Nah, storyboard ini pernah belajar kan di perancangan? Paham, ya? Storyboard ini jangan sesudah jadi media baru lahir storyboard. Terbalik. Apa duluan? Storyboard dulu. Storyboard ini rancangan awal. Apa itu rancangan awal? Yang ada di otak kita. Kan belum ada media nih, kita rancang. Oh, saya pengen ini. Tulis aja. Tulis nanti seperti ini. Kalau kita bisa menggambar, storyboard namanya. Kalau misalnya hanya tulisan, storyline. Oh, kita mau gambar. Oke, gambar. Digambar. Oh, ini si A pemeran utama. Si A pemeran pembantu, si B. Langkah awal pemeran A apa? Dia masuk ke ruangan 1 dengan napas yang terengah-engah. Nah, gitu dah.
Setelah itu nanti menyusul pemeran kedua, pembantu, menyusul dari belakang. Itu yang menceritakan seperti itu. Itu namanya storyboard. Nah, kebanyakan kemarin malah video-video itu yang dipotong-potong jadi storyboard. Jadi ketawa Bapak tak? Ini storyboardnya kayak gini. Ya? Apa storyboard? Bisa jadi kayak komik, boleh storyboard. Sketch namanya, draft. Ini termasuk storyboard. Nah, nanti untuk yang ini, untuk kelas ini saya tidak mau lagi ketemu ujian nanti, ditanya nanti ujian skripsinya, ditanya pengembangan medianya kenapa harus media video? Jawabnya karena enak di sana, orangnya sudah bisa. Tidak bisa seperti itu. Kamu tampilkan analisa kamu. Jadi semua data itu kumpulkan. Nanti di situ kamu banding. Namanya kita proposal itu kan banding kan? Orang bertanya, kok gini? Saya banding. Ini saya punya bukti bahwa ini harus seperti ini, seperti itu. Ya, saya kemana agak malu kan? Ya, media itu jawabannya ya tidak berdasarkan data. Storyboard, setelah itu desain yang menarik, ditampilkan desainnya gimana. Kita harus, nah kalau misalnya audio video, misalnya kita ambil itu ya, audio video. Storyboard kita sudah rancang. User interface desain tampil menarik, ya, ada flowchart, alur diagram, ya, fitur interaktif. Jadi itu flowchart itu bisa kita hilangkan, ya, bisa kita hilangkan kalau bisa audio video, ya. Ya. Jadi untuk usernya tampilan pemainnya itu gimana? Misalnya ya yang ini si A pemeran utama ya seperti ini tampilnya, pemeran kedua seperti ini. Oke ya? Bisa dipahamin sambil ini? Boleh bertanya sebelum kita masuk yang tahap berikutnya. Masih panjang nih, baru tahap 1. Oke, boleh bertanya? Silakan. Kalau tidak ada saya lanjut ya, nanti bertanya ya. Oke. Tahap kedua tadi analisis ya, berarti development, pengembangan ya. Pengembangannya apa? Iya, produksi. Tadi kan sudah kita buat analisa ya. Setelah itu perancangan, yang ada storyboard tadi baru produksi. Ingat ya, ini yang kita rangkum ini bukan hanya untuk audio video. Ya, ingat rancangan ini bisa untuk misalnya untuk poster, ya, bisa untuk ini rancangan, sehingga akhirnya nampil seperti ini. Apa produksi medianya? Ya, kita menggunakan misalnya tadi audio video ya, kita bahas ke situ saja. Menggunakan media desain, ya tool-tool yang tepat. Apa? Ya kita rancang buat video. Banyak kan aplikasi-aplikasi media yang kita kuasain. Jangan memaksa yang tidak kita kuasain. Nah, boleh tidak kita misalnya minta kerjakan sama orang? Misalnya kita tidak mampu buat nih, boleh tidak mengerjakan sama orang? Boleh. Kita sebagai perancang, kita sebagai yang punya ide. Contoh, kamu pengen buat rumah nih, punya duit nih, buat dewek bisa? Berarti harus mengupah orang seperti itu. Jadi tidak usah terpikir bahwa ini saya tidak bisa buat ini. Oh, saya tidak bisa buat ini, media ini. Jangan pikirkan itu, cari orangnya. Kita sebagai pendesainer, ya. Setelah itu, setelah produksi, validasi. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Tiba-tiba diuji, tiba-tiba langsung masuk ke mana?
ke audiensnya, ke orangnya, ke penerimanya, merasa hasil kita bagus, merasa hasil kita itu udah valid. Belum tentu. Validasi dulu sebelum diturunkan. Validasi apa? Validasi ahli materi dan validasi ahli media. Orang ahlinya nanti yang berkompeten di bidangnya. Materinya apa? Materi itu isinya. Kalau misalnya audio video, berarti isi video itu masuk nggak? Diterima nggak sama yang audiensnya nanti? Itu diuji. Diujinya gimana Pak? Ya nanti setelah selesai, bawa medianya, datang ke ahlinya, tunjukkan, dia akan validasi. Kalau dia bilang, ulang. Sampai mereka bilang, oke. Susah sebenarnya media ini. Enggak seperti yang sekarang itu. Kamu akan mencari ahli materi sama ahli media nanti. Kalau buat media video ataupun media yang lain. Ini sesi pengembangan. Karena kita belajar ilmu pengembangan media. Ya, pengembangan. Jadi ada orang penelitian, misalnya efektivitas media video interaktif sebagai menaikkan pengetahuan DM. Efektivitas belum tentu efektif videonya, karena belum diuji. Benar nggak? Nah, jadi ada validasi dulu video itu bahwa kita sudah diakuin. Ya. Skor validasi 90. Ada angketnya? Ada. Nanti ada angketnya dia. Kalau misalnya nanti materi, angket itu yang tanyakan apakah pembelaan utama sudah. Jadi isinya ini, karena kita nanti anggap contoh, misalnya kita mau memvalidasi atau membuat satu audio video tentang DM, ya, merubah perilaku. Nah, di dalam materi ini, di dalam videonya ada mengajak atau ada materi-materi yang untuk mengajak supaya dia tahu bahwa itu DM itu berbahaya atau kayak gini. Di dalam materinya itu akan diuji sama validasi ahli materi. Dia tonton, dia sambil conteng, tidak ada coretnya, tidak. Sehingga nilainya nanti 80. Ulang lagi, ulang video, ngeteks ulang lagi kamu, nambahin lagi sampai validasinya 90%. Sampai 5 kali, ada yang sampai 10 kali. Ya. Kembali lagi, evaluasi apa lagi? Ahli media apa? Orangnya ahli di medianya. Dia akan memvalidasi apa? Suara, warna, kontras, resolusi. Itu diuji tuh. Kalau belum sampai, misalnya dicek, dia bilang, oh ini belum valid atau belum kontras, belum terang katanya. Diulang. Capek tak? Capek. Media itu sebenarnya kalau kita ikutin, karena harus melalui tahap ini dulu, ya, tahap ini. Oke, kalau ini sudah clear, maka lanjut implementasi. Apa implementasi? Penerapan atau uji cobanya. Uji coba kelompoknya dulu diuji. Ya, ada tatap muka, ada yang mandiri. Karena kita nanti menggunakan media disebar. Yang tatap muka artinya kita nampilkan seperti ini, nonton videonya gitu. Diuji. Setelah itu ada misalnya angket.
sebelum dan sesudah, prates dan postes. Sebelum kita uji dulu, misalnya tentang DM ya. DM, apakah kamu mengetahui DM? Tentang DM? Nanti kan diambil tuh sama ininya nanti tuh, audiennya tuh. Kita ambil tuh yang sebelum tes. Setelah itu sebelum dikasih videonya, sebelum kasih media kita. Setelah itu kita lepas. Setelah selesai nonton atau video yang sudah kita tampilkan, langsung di post tes lagi, dites lagi dengan angket yang sama. Naik nggak? Kalau naik, berarti ada tingkat keberhasilan dari media kita. Kalau nggak ada naik, gagal. Itu kelompok 1, uji kelompok nama. Kelompok 2, kita lepas daring, belajar sendiri, kita kasih videonya. Setelah itu kita kumpulkan, kasih lagi angketnya, lihat kelompoknya, naik apa enggak. Nah, itu namanya analisa atau penelitian media. Setelah nanti terangkul kasus ini, ya, studi kasus ini, uji coba media pembelajaran ini studi kasus ya. Ada belajar mandiri secara independen. Setelah itu telah selesai ini sampai mendapat ini, baru kita evaluasi. Ya, evaluasi. Ini evaluasinya. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, sama revisi berkelanjutan. Evaluasi formatif, penilaian selama pemberian edukasi secara berlangsung. Apalagi evaluasi sumatif, pengukuran hasil, diukur yang tadi itu, yang post test sama prates sama tes, itu evaluasinya ya. Setelah itu baru revisi, perbaikan. Kalau ada yang ini ya ditinggal diperbaikin gitu ya. Nanti penelitian harus pakai ini ya. Siapa? Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari penguji, jangan sampai kita seperti yang kakak-kakak istilahnya, biarpun tidak sepenuhnya secara pengembangan, setidaknya dasar awal ini kita dapat ya. Jadi sewaktu ada penguji bertanya, kamu jawab, saya menggunakan metode Eddy, bilang itu. Banyak nih pengguna metode Eddy ini dipakai. Kita lanjut. Oke. Mengapa memilih model Eddy? Masih banyak ada model yang lain. Sebenarnya banyak ya. Model Eddy menawarkan sebagai keunggulan menjadikan pilihan utama dalam pengembangan media pembelajaran ini di berbagai institusi pendidikan. Institusi pendidikan sebenarnya banyak diterapkan. Tapi karena kita di Promkes sama memberikan edukasi, kan pembelajaran edukasi kan, supaya orang bisa pintar. Ya, konsep ini kita pakai. Ya, kita pakai. Sistemnya terukur, jelas. Ya, jelas, cocok untuk pengembang, karena kita belajar pengembang media. Ya, melibatkan ahli materi dan media menghasilkan berkualitas tinggi. Jadi kita melibatkan ahli materi sama ahli media nanti. Ya. Setelah itu interaktif dan fleksibel, memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan feedbacknya. Ya. Efektivitas terbukti, meningkatkan pemahaman motivasi ya secara signifikan. Naik dia kalau menggunakan metode ini, karena kita memang benar-benar dari dasar analisnya ya. Setelah itu perancangan, pengembangan, implementasi, baru evaluasi. Benar-benar terstruktur.
Enggak seperti kita buat seperti yang tidak terstruktur itu, ya tiba-tiba ngomong media nampil gitu kan, tapi ditanya media ini kok bisa seperti ini, pertanyaannya ngasal. Ngasal itu dalam konteks karena dia pengen video ya video, pengen dia poster ya poster, bukan berdasarkan dari analisis awal. Itu kebanyakan sekarang ini, mentang-mentang bisa buat video kok video, mentang-mentang buat poster bisa kok poster, nggak bisa seperti itu ya, karena kita berujungnya ke umum ya, analisa. Oke, ini contoh implementasi nyata di lapangan. Ini fokusnya pemrograman ya, pemrogram jadi buat aplikasi, coding jadi buat aplikasi. Evaluasinya dan itu ada media interaktif atau flash, media pembelajaran, media banyak sudah dibuktiin ya. Jadi kesimpulan, metode EDI kerangka kerja ideal terbukti efektif untuk pengembangan media berkualitas tinggi dengan pendekatan sistematik dan interaktif. Jadi memastikan tiap media dikembangkan valid, efektif dan mampu meningkatkan hasil secara nyata. Oke. Transaksi mulai analisis masyarakat EDI evaluasi tingkatan. Ya pengen seperti itu biar luas gitu kan. Oke. Silakan. Tegak ya Pak? Boleh tegak. Perkenalkan, nama saya Agnes Media. Jadi Pak bertanya, pada tahap evaluasi seringkali kita hanya menilai apakah siswa senang atau lulus tes atau kognitif. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana cara paling efektif untuk mengevaluasi apakah materi yang kita buat benar-benar mengubah perilaku atau skill pembelajar dalam jangka panjang? Oke. Terima kasih. Ya, terus pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaan itu pengen analisanya itu sekali jalan, sekali analisa langsung selesai gitu ya, tanpa mengulang ya, tanpa mengulang. Dari konsep metode EDI ya, analisis awal ya, analisis awal itu yang perlu kita rangkul itu pertama, anggaplah kita arahkan dulu, misalnya pengennya audio video ya ke satu tempat itu. Jadi di situ ada kerangka ataupun pertanyaan dasar berbentuk angket. Nanti kita perbanyak tentang audio video ya, audio video kita ngarah ke situ dulu ya, lebih banyak. Yang lain kita arahkan dengan yang poster misalnya ini. Tapi lihat hasil presentasinya nanti, evaluasi akhir, evaluasi dari analisa itu mana lebih ini. Kalau misalnya masih rendah ya, masih rendah dari yang mau tujuan kita tadi itu, misalnya pengennya audio, nggak bisa kita laksanakan, tetap tidak bisa laksanakan, karena disitulah dasar basic kita menentukan media tadi ya. Kalau mau sekali jalan, sebelumnya Bapak pernah melaksanakan penelitian Bapak dulu, yaitu Bapak dulu pengembangan juga ya, pengembangan media berbasis e-learning dulu. Nah yang di audiens Bapak itu kebetulan mahasiswa Bapak sendiri waktu itu ya, Bapak beri angket dan mereka memang posisinya angket-angket Bapak itu lebih mengarah ke LMS ya, LMS waktu itu. Dan hasilnya karena kondisi LMS tidak bisa dijalankan secara, karena banyak faktor ya, jaringan ini akhirnya tidak terlaksana. Akhirnya media-media yang simple yang keluar. Karena dari hasil analisa itu yang simpel keluar, kita pengen wah gitu ya, pengennya wah gitu, tapi dari hasil analisanya akhirnya sederhana.
Nah, itu yang kadang-kadang yang bikin kita agak dari tapi ya itu tadi analisa itu yang bikin kita tidak bisa memaksakan satu media kalau tidak menggunakan metode ini. Bisa dipahamin maksud Bapak? Apa perlu dijelaskan lagi? Maksud dari tadi pengennya sekali jalan langsung clear gitu analisanya. Saya rasa nggak bisa lah ya. Iya. Harus ada, karena sini sudah metodenya nih. Metodenya. Jadi kita harus ada angketnya, angket analisa awal, ya nanti dievaluasi apa yang banyak yang dipilih, maka itu yang lahir. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin pertemuan kita di dalam mata kuliah pengembangan media di jam hari ini ya, di hari ini kita selesai sampai pertemuan berikutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan video tadi merupakan gambaran nyata proses pembelajaran saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.